antara pendapatan nasional nominal dan pendapatan nasional real atau GDP nominal dan GDP real. Kalau yang tahu mungkin boleh sharing sedikit. Oke, mungkin kita langsung masuk ke materinya aja ya. Ini gue udah bikin beberapa contoh, dan di atas itu ada sedikit pengertian juga. Di atas itu ada tulisannya GDP nominal versus GDP real. GDP nominal equals based on current price. Berarti memang GDP yang dihitung berdasarkan harga mengikuti tahun. Kalau tahun pertama harganya 2, tahun kedua harganya 3, berarti dia ngikuti tuh cara ngejumlahinnya. Sedangkan GDP real sama dengan based on the price of a base year gitu. Jadi harga yang diikutin adalah harga dasarnya, harga base-nya, harga tahun pertamanya. Misalkan diketahuinya 2009 sampai 2015, maka yang dipakai adalah tahun 2009. Ini gue ada kasih analogi dan contoh dalam bentuk ice cream per scoop. Ada perbandingan antara country A dan country B. Kalau misalkan kita hitung GDP nominalnya, cara hitung GDP nominal berikut GDP real adalah P-nya dikali Q aja gitu. Jadi P tahun pertama dikali Q tahun pertama. Untuk yang nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita hitungnya GDP nominal, kita bisa lihat bahwa di country A, secara GDP nominal itu pertumbuhannya lebih tinggi, benar nggak? Di tahun pertama dan tahun kedua. Dari tahun pertama ke tahun kedua itu lebih tinggi. Dari 8 ke 12. Kalau yang bawah kan cuma 8 ke 10 tuh. Nah, bener tuh. Meningkat, kalau yang di atas tuh meningkat 4 per tahun. Kalau yang di bawah itu meningkat 2 per tahun. Nah, sedangkan kalau kita menghitung GDP atau PDB, itu harus fokus sebenarnya ke kuantitinya, teman-teman. Kenapa fokusnya ke kuantiti, nggak ke harga? Karena peningkatan harga itu belum tentu mencerminkan kesejahteraan. Contohnya, kita lihat di country A, dikala terjadi peningkatan harga, peningkatan kuantiti itu nggak terjadi. Artinya masyarakat itu daya belinya nggak meningkat. Daya belinya bisa tetap bahkan berkurang gitu loh. Secara logika kan kalau misalkan harga naik, kecenderungan orang untuk membeli barang itu jauh lebih rendah dibanding di saat harganya itu masih rendah gitu. Sepakat ya? Nah, sedangkan di country B, harga itu tuh stabil. Harga itu nggak meningkat. Tapi justru kuantitinya meningkat. Itulah kenapa kalau kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan GDP, yang disarankan untuk dipakai adalah GDP real. Karena itu nggak terpaku sama harga. Itu nggak bikin ada bias antara harga gitu loh. Yang dihitung memang peningkatan kuantiti untuk menghitung laju pertumbuhan. Sekarang kita contoh hitung real GDP-nya. Kalau untuk hitung real GDP, kita itu bisa pakai rumus yang sama, P dikali Q, tapi P-nya itu P dasar. Harga tahun dasar. Ya, berarti yang dipakai yang warna hijau tuh, yang $2. 2 dikali 4, 8. Berarti di tahun pertama 8, di tahun kedua juga tetap 8, karena yang dipakai harga tahun dasar. Sedangkan kalau kita ke country B, karena ada perbedaan kuantiti, karena harga yang tetap, otomatis justru pertumbuhannya kelihatan di country B. Jadi sedangkan kita ngelihat pakai yang nominal, kelihatannya yang bertumbuh itu di country A, sedangkan kalau kita pakai yang real,
pertumbuhannya justru ada di country B. Nah, ini sering terjadi kalau kita ngelihat negara-negara kayak Indonesia salah satunya. Kita selalu bilang GDP kita itu memang sih salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Karena memang secara penduduk kita jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak. Tapi dikala kita membandingkan GDP per kapita atau pendapatan per kapita, kita tuh jauh tertinggal dibanding negara sekecil Singapura dan lain-lain. Dan kadang kita selalu membanggakan perhitungan nominal kita, padahal harusnya yang kita lihat adalah perhitungan real gitu loh. Dan untuk menghitung laju juga disarankan menggunakan perhitungan real karena nggak bias terhadap harga. Kira-kira teman-teman paham nggak sampai sejauh ini? Paham, Kak. Paham ya? Clear ya? Itu di bawah ada sedikit contoh soal. Gue mau mungkin teman-teman bantu jawab ya. Kira-kira nominal GDP untuk tahun 1 sampai 5 itu berapa dan realnya berapa? Coba. Di yang nominal dulu deh. Di tahun pertama sampai ke tahun kelima. Tahun pertama berapa nominal GDP-nya? GDP nominalnya. GDP nominal. Ada yang tahu? Ingat rumusnya P dikali Q. 50. 50, Kak. Iya, betul. Ke bawahnya, 140. 140. oke. Sampai seterusnya ke bawah kayak gitu ya. Nah, kalau yang real kira-kira gimana? Di tahun pertama berapa? 50. Oke, 50. Di tahun kedua? 50 juga. 100. Berapa? 100. Ingat teman, ya benar 100. Ingat teman-teman bahwa yang kita pakai hanyalah acuan harga dasar atau harga di tahun pertama. Berarti ke bawahnya mengikuti. Berarti nanti 25 dikali 5, 30 dikali 5, 28 dikali 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada namanya price index, atau mungkin kalau teman-teman belajarnya PDB deflator. Itu adalah perbandingan antara GDP nominal dan GDP real. Caranya, ambil aja GDP nominal tahun berapa, misalkan tahun kedua, itu 140, dibagi dengan GDP tahun kedua, 140 dibagi 100, dikali 100. Itu udah teman-teman dapat GDP deflator atau price index-nya. Tapi sebenarnya untuk di soal sebenarnya nggak ditanyain, cuman buat tambahan wawasan aja. Hasilnya berapa tuh, Pak? 140. Berarti 140, Kak. sama satu habis. Nah, oke. Berarti segitulah price index-nya atau GDP deflatornya. Nah, yang ditanya di soal itu kan pertumbuhan ya, atau economic growth. Caranya gimana? Caranya adalah kita buang jauh-jauh nominal GDP, karena tadi yang gue bilang kalau menghitung pertumbuhan ekonomi yang dipakai pasti GDP real. Misalkan kita mau ambil di tahun ketiga, teman-teman. Berarti kita ambil 125 dikurang Y-1, artinya 1 tahun sebelum tahun ketiga atau tahun kedua, dibagi dengan Y-1 juga, artinya dibagi 100. Terus dikali 100%.
Nah, berapakah itu hasilnya? Nah, maka jumlah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke 2 ke tahun ketiga itu adalah sebesar 25%. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira paham nggak teman-teman? Coba deh, gue minta salah satu dari kalian jelasin kalau misalkan gue mau tahu pertumbuhan ekonomi dari tahun keempat itu gimana? Itu berapa berarti perhitungannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Rumusnya dulu aja dimasukin kira-kira. Y itu maksudnya year ya, berarti real GDP year tahun itu dikurangin real GDP tahun sebelumnya, dibagi real GDP tahun sebelumnya dikali 100%. Ayo, satu orang. Um, 150 dikurangin 125 dibagi 125 kali 100%. Benar, betul. Sesimpel itu teman-teman, cara perhitungannya. Maka kalian akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Paham nggak semuanya kira-kira? Atau masih ada yang bingung nggak? Paham, Kak? Oke, terima kasih. Kalau misalkan udah paham semua, kita mungkin boleh lanjut ke soal hitungan nomor 2 dan nomor 3 yang akan dijelaskan langsung oleh Pak Zaid. Silakan Pak Zaid. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Malam. Apakah suara yang terdengar jelas? Jelas Pak, Terdengar, jelas. Kak. Jelas, Kak. Dengar Kak. Jelas Oke, jelas Kak Jaid. Ya, siap. Sini diketahui soal nomor 2 tuh ada Y itu sebagai pendapatan dan C sebagai konsumsi. Ini tertera aja ya, jadi dari tahun berapa nih? 1, 2, 3, 4, sampai 7. Terus ditanya fungsi konsumsi dan fungsi savingnya. Nah, kita buat dulu tabelnya. Nah, ini kalian tuh nggak diminta buat, kalau di soalnya tuh nggak diminta buat melengkapi sih, soalnya ini buat mempermudah jawabannya aja. Jadi di sini gua ditulis dari MPC, APC, MPS sama APS. MPC ini berarti pertambahan konsumsi, APC itu berarti rata-rata konsumsinya, MPS itu saving, dan sini rata-rata savingnya. Buat mencari MPC itu dari delta C per delta Y. Delta C berarti selisih dari misalnya nih kalian mau menghitung MPC kedua tahun kedua. Berarti C2 dikurang C1. Nih misalnya di sini buat menghitung MPC tahun kedua berarti delta C-nya berarti 270 dikurang 180. 270 kurang 180, 270 kurang 180 dibagi berarti 240 dikurang 120. 240 kurang 120 sama dengan berarti delta C per delta Y 90 dibagi 120 sama dengan aneh cok, dan 270 90 dibagi 120. Coba diambil 2 koma Pak. Apa? Diubah jadi 2 koma coba. Bentar. Oh iya benar-benar 0,75 nih. Maaf. Berarti itu sama aja sampai tahun-tahun berikutnya. Berarti kan ini selisihnya selalu selisih 90. Dan ini yang kata delta Y selalu selisih 120. Buat menghitung rata-ratanya berarti dari misalnya menghitung rata-rata tahun pertama 180 dibagi 120, 270 dibagi 240. Dikarenakan keseimbangan pendapatan yang terjadi di tahun ketiga, maka untuk rata-ratanya adalah 1. Dan selanjutnya bakal berbeda lagi. Berarti keseimbangan pendapatan ini diketahui 360. Buat MPS sama aja, tapi kan tadi kalau misalnya buat mencari consumption pakai C, berarti ini pakai delta S per delta Y. Nah, untuk mencari
S-nya kan nggak diketahui nih di soal nih, cuma diketahui Y sama C. Berarti kalau misalnya untuk mengetahui S-nya sama aja kayak Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang C. Ya pokoknya ini rumus ini balik-balik aja kan, soalnya sebelumnya kan Y sama dengan C plus S. Cuma dibalik-balik aja. Nah, itu untuk menghitung MPS-nya dan juga untuk menghitung APS-nya S per Y. Untuk tabelnya apakah ada yang mau tanyakan dulu? Sama teman-teman, untuk ini sedikit info aja ya, tambahan. MPS itu adalah 1 dikurang MPC, bener nggak? Iya benar. Ya, itu. Nah, Jadi kalau mau cari MPS, tinggal kurangin 1 dengan MPC-nya aja. nah ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah mendapati salah satu dari MPS atau MPC, berarti tinggal dikurang, misalnya 1 dikurang MPC sama dengan MPS, 1 dikurang MPS sama dengan MPC. Itu. Nah, sekarang untuk menghitung fungsi consumption dan saving-nya. Nah, di sini ada 2 caranya. Yang pertama nih gue juga dapat dari materi Busri. Di sini tuh C sama dengan APCN dikurang MPC dikali YN per MPCY. Nah, misalnya kita menggunakan tahun kedua atau tahun kedua atau tahun ketiga. Di sini gue pakai tahun kedua. Soalnya kalau tahun pertama ini kan dikarenakan MPC-nya tuh masih 0 ya. Soalnya kan nggak ada selisih buat ke atasnya. Jadi gue pakai tahun kedua. Misalnya APCN-nya nih, APCN misalnya APCN tahun kedua adalah 1,125 dikurangi MPC-nya. MPC di sebelah adalah 0,75. Ditambah YN-nya. YN pas tahun kedua adalah 240. Maaf. YN pas tahun kedua adalah 240 ditambah MPCY. Ini MPC-nya berarti sama aja kayak di sini. MPC sama dengan 0,75 dikali Y. Jadi ini tinggal kurangin aja. 1,125 dikurang 0,75 sama dengan 0,375 dikali YN-nya tahun kedua 240. 0,375 dikali 140 sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Jadi fungsi konsumsinya adalah 0,75 Y. Itu buat cara pertama. Buat cara keduanya tuh di sini juga ada C sama dengan A plus BY. Sebelum juga udah dijelasin kan kalau A itu buat autonomous consumption dan juga B adalah MPC. Nah, di sini kan kita udah ketahui nih kalau MPC itu selalu sama kan dari tahun pertama sampai tahun ke-7 ada 0,75. Jadi sekarang kita tinggal mencari A-nya saja, autonomous consumption-nya. Misalnya kita pakai tahun kedua juga nih sama yang 270. Kita masukin aja C sama dengan A plus BY. Kita masukin C-nya 270, A-nya belum ketahui, plus B-nya adalah sama dengan MPC. MPC kita masukin 0,75Y. Kita masukin lagi 270 sama dengan A plus 0,75 dikali pendapatan tahun kedua adalah 240. 0,75 dikali 240 adalah 180. Kita cari selisihnya, pindah ruas 270 dikurangi 180. Jadi A sama dengan 90. Jadi kita masukin aja kembali ke sini nih. C sama dengan A plus BY. C sama dengan A-nya 90 plus BY 0,75Y. Jadi sama aja, ntar balik-balik ke sini. Terserah kalian mau pakai rumus yang ini atau rumus yang ini. Nah, kalau misalnya saving tuh tinggal dibalik aja guys. Misalnya kan kalau misalnya C itu 90 plus 0,75Y. Rumusnya kan C sama dengan A plus BY. Kalau saving tuh kebalikannya, berarti S sama dengan min A negatif A plus 1 min BY. Nah, dikarenakan tadi diketahui ini kalau misalnya 1 dikurang MPC sama dengan MPS, 1 dikurangi MPS sama dengan MPC, maka kita diganti aja. Berarti min A plus MPS Y. Min A ini berarti A-nya 90 plus 1 dikurangi B, 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25Y. Buat yang A, fungsi konsumsi sama fungsi saving, apakah ada yang mau tanyakan dulu? Mungkin gue mau nambahin sedikit teman-teman buat coba naik ke atas bentar tabelnya. Oke. Mungkin teman-teman bertanya ya, kok di tahun pertama tuh belum ada MPC, terus kok belum ada MPS. MPC dan MPS itu kan marginal propensity ya, artinya kecenderungan peningkatan konsumsi ataupun tabungan di saat terjadinya peningkatan pendapatan. Nah,
Sedangkan kan di tahun pertama itu belum ada peningkatan pendapatan kan? Artinya peningkatan terjadi di tahun kedua. Benar nggak? Artinya MPC dan MPS itu nggak mungkin ada. Karena belum ada peningkatan pendapatan. Nah, mungkin teman-teman juga nanya, kok savings itu jumlahnya minus ya di awal? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Selain karena memang rumusnya Y kurang C adalah, ini buat ngejelasin yang sempat gue singgung tadi siang, bahwa dikala pendapatan kita kurang atau pendapatan kita belum ada, kita tetap harus belanja gitu loh. Kita tetap harus belanja. Nah, biasanya pakai apa? Biasanya pakai savings atau minjem. Tapi karena ini fungsi konsumsi dan tabungan, maka asumsinya adalah diambil dari tabungan. Misalkan hari ini belum gajian, tapi gue tetap harus makan nih. Ya udah deh, mau nggak mau ngambil dulu dari tabungan. Makanya di tabungan itu minus. Kurang lebih kayak gitu sih gambaran ininya ya, analogi awamnya ya. Kira-kira untuk yang ini udah paham belum fungsi konsumsi dan fungsi savings? Kalau ada yang belum paham boleh langsung jelasin aja. Bingungnya di mana biar kita ulang. Mungkin lanjut aja kali ya, Pak. Boleh kalau misalkan teman-teman udah paham semua, kita lanjut deh. Oke, untuk poin B-nya tuh dicari berapakah YBP-nya atau tuh keseimbangan pendapatannya. Kalau misalnya kita melihat soalnya tuh kita udah ketahui tuh, misalnya keseimbangan pendapatan itu terjadi pada 360. Ini udah di soal gitu. Palingan kalau misalnya mau ngejawab soal ini palingan pakai rumus aja gitu. Ini udah 360. Nah, keseimbangan pendapatan yang udah diketahui di soalnya. Jadi kita pakai rumus nih, ada pendekatan ASAD, berarti aggregate saving, aggregate supply, demand, dan aggregate expenditure. Kita masukin rumusnya, Y sama dengan C, Y sama dengan A plus BY. Ini gue juga ngulik dari materinya Busri ya, jadi tuh ujung-ujungnya tuh pasti ntar Y sama dengan A per MPS. Dapat dari mana? Kita tukar-tukar ruasnya. Y sama dengan A plus BY. Nah ini kan karena ini ada kesamaan variabel, kita tukar juga, jadi Y dikurangi BY sama dengan A. Ini juga tadi kali pelangi juga, 1 min BY sama dengan A. Kita tukar lagi, berarti ini Y sama dengan A per 1 min B. Karena ini tadi perkalian, kalau misalnya pindah ruas lagi jadi pembagian. Y sama dengan A per 1 min B. Kita ketahui kalau misalnya tadi kan B tuh MPC. Kalau 1 dikurang B sama dengan MPS, berarti A per MPS. Jadi untuk mencari keseimbangan pendapatannya adalah Y sama dengan A per MPS. Y sama dengan A-nya 90 dibagi MPS-nya adalah 0,25. Jadi sama aja, Y sama dengan 90 dikali 4. 90 kali 4, 360. Ini kalau misalnya kalian mau ngejawab soalnya, menurut gua cukup pakai rumus ini aja di sini. Ini udah cukup buat menjawab poin B, Y sama dengan A per MPS. Ini juga udah dikasih tahu di PPT Busrinya. Atau kalau kalian mau masukin substitusi, Y sama dengan, tadi diketahui rumus konsumsinya adalah 90 plus 0,75 Y. Y sama dengan 90 ditambah 0,75. Kita pindah ruas karena ini kesatuan variabel. Y dikurang 0,75 sama dengan 0,25 Y sama dengan 90. Y sama dengan 90 dibagi 0,25. Sama aja tadi 360. Kurang lebih begitu. Buat Teman-teman tahu nggak kenapa itu bisa jadi 0,25 yang pakai substitusi di kanan? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena variabel Y-nya itu kehitung 1, Kak. Betul. Tepat sekali. Jadi Y itu sama dengan 1 ya, walaupun satunya nggak ditulis, tapi kalau ada Y, itu tuh pasti nggak ada angkanya di belakang, tuh udah pasti dia jumlah atau value-nya itu 1. Oke, kita lanjut lagi. Buat poin C tuh tadi kan cuma diketahui pendapatan sama konsumsi. Sekarang tuh diketahui berarti investasi. I itu biasanya simbolnya tuh I. Ditanya itu berapa besar YE2-nya, keseimbangan pendapatan YE2. Dan juga berapa konsumsi dan tabungannya. Kita masukin rumusnya. Dikarenakan ini udah ada investasi, berarti rumusnya Y sama dengan C plus I. Kita masukin lagi. Y sama dengan 90 plus I. Nah, tadi kan berarti ini 90 dari mana? Berarti A plus I kan? Ini kalau kita berarti ini sebelumnya tuh berarti Y sama dengan A plus I nih. Gue masukin di sini nih.
Di sini berarti Y sama dengan A plus I. Nah gitu, Y sama dengan A plus I per MPS. A-nya tuh 90 ditambah I-nya 110 dibagi MPS-nya 0,25. Berarti Y sama dengan 200 dibagi 0,25 atau 200 kali 4. Y sama dengan 800. Sama aja kalau kalian mau substitusi sama aja kayak gini. Y sama dengan C plus I. Y sama dengan 90 ditambah 0,75 Y ditambah I-nya 110. 90 tambah 110, 200. Ini pindah ruas. Jadi Y dikurang 0,75 Y dihasilkan 0,25 Y sama dengan 200. Y-nya sama dengan 800. Ini kalau misalnya kalau kalian pakai pendekatan expenditure. Kalau kalian pakai mau pendekatan suntikan kebocoran bisa juga. Kan kita ketahui itu suntikan kebocoran tuh berarti antara investasi dengan saving itu sama ya. Ini kalau misalnya ini berarti I sama dengan S. Kalau kalian misalnya di 3 sektor berarti I plus G sama dengan S plus T. Ini karena kan masih cuman ada investasinya aja berarti I sama dengan S. S-nya dari mana? S-nya tuh yang kata dari atas min 90 plus 0,25 Y. Kita masukin aja I-nya 110, S-nya min 90 plus 0,25 Y. Min 90 pindah ruas ke kiri jadi positif. 110 ditambah 90 sama dengan 200. 200 sama dengan 0,25 Y. Nah, Y sama dengan 200 dibagi 0,25 sama dengan 800 juga. Terserah kalau kalian mau pakai yang mana rumusnya. Mungkin kalau misalnya kata gue tuh lebih simpel yang ini gitu. Kalau kalian udah Y sama dengan A plus I per MPS, tinggal masukin dari sini aja. Dari sini maksudnya. Itu udah cukup buat menjawab soal yang C buat keseimbangan pendapatan investasinya. Terus kalian suruh dicari tuh berapa konsumsi sama savingnya. Kita ketahui juga berarti C sama dengan kalau kalian diketahui Y sama dengan C plus I. Berarti kalau misalnya mau nyari konsumsi sama dengan C sama dengan Y dikurang I. Nah ini nih. C sama dengan Y dikurang I. Y-nya 800, keseimbangan pendapatannya dikurangi investasi sebesar 110, didapatkan konsumsinya 690. Terus kalau mau nyari savingnya sama aja, Y dikurangi C, sama kayak di atas. Berarti Y-nya 800 dikurangi 690. Ini kalau kalian mau nyari konsumsi ini bisa juga kalian masukin ke rumus ini ya guys ya. Nih misalnya nih masukin ke rumusan ini. Berarti 200 plus 0,2 0,75 Y dikali Y-nya masukin aja 800 didapatkan 690. Pokoknya sama aja tapi menurut gua lebih simpel rumus yang ini nih. C sama dengan Y dikurang I. Dibandingin harus masukin substitusi kayak gini dulu. Nih kita kalau kalian mau mencari C-nya tinggal masukin sini aja nih. Buat poin C apakah ada yang mau tanyakan dulu? Enggak, teman-teman? Kak. Lanjut aja Aman berarti ya. Kak Jahit. Oke, lanjut. Oke, buat D jika YF1 500 dan YF2 1000 apa terjadi, berapa besar, apa artinya? Nah, diketahui kan keseimbangan pendapatan itu adalah sekarang tuh 800 ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya keseimbangan pendapatan 800, pendapatan kita cuma 500 ataupun 1000. Nah, kita cari di sini. Kita masukin nih, kalau misalnya YF1 full implement kalau nggak salah tuh sama dengan 500 dan keseimbangan pendapatan ada 800 tuh terjadi inflasi atau deflasi gitu. Nah, ini udah gue tulis kalau misalnya jika YF-nya kurang dari keseimbangan pendapatan atau saving-nya kurang dari investasi, maka dia akan terjadi inflasi atau kecenderungan naiknya harga akibat investasi lebih dari tabungan. Nah, kita masukin nih untuk mencari saving-nya gitu. Rumus saving kan berarti min 90 plus 0,25 Y. Nah, kita masukin nih min 90 plus 0,25 Y ini kita ngambil dari YF1. 0,25 kali 500 dapatkan 125. Min 90 ditambah 125 sama dengan 35. Nah, kita bandingin apakah savingnya tuh lebih besar dari investasi atau lebih kecil. Nah, karena ini lebih kecil daripada investasi, maka ini terjadi inflasi. Nah, untuk mencari besar inflasi itu rumusnya tuh sama dengan investasi dikurangi saving. Nah, kalau gue singkatnya sih ini IGIS tuh, biar lu mungkin inget gitu kalau misalnya ujian biar nggak lupa, IGIS saja berarti IG I dikurang S gitu. Inflasi sama dengan I-nya 110 dikurangi 35. Jadi besarnya inflasi untuk besarnya pendapatan 500 adalah sebesar 75. Jadi kalau misalnya
menulis artinya tuh jika pendapatan 500 sedangkan keseimbangan pendapatan 800 maka terjadi inflasi sebesar 75 apa nih, triliun. Nah, itu kalau misalnya mau kalian tuliskan artinya gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian lupa nih ya, misalnya nih lupa nih kalau kalian ngerjain. Ini tuh besaran pendapatan berapa ya, sedangkan savingnya diketahui. Nah, kalian coba aja kurang-kurangin. Apakah kalian mau baik nih misalnya 35 dikurangin 100. Kan hasilnya min 75. Nah, kan itu hasilnya negatif ya. Apa kalau misalnya hasilnya negatif kalian balik aja supaya tuh hasilnya positif. Kalau positif berarti itu udah rumus yang benar gitu. Jadi supaya rumusnya positif berarti I dikurangi SF atau investasi dikurangi tabungan. Kalau misalnya ini buat inflasi. Jadi kalau kalian mau ngapain rumus berarti cuma dibalik aja kalau misalnya inflasi itu I kurang SF, kalau deflasi itu berarti tabungan dikurangi investasi. Nah, sekarang tuh jika IF2-nya itu 1000, kita masukin kalau misalnya IF-nya 1000 lebih besar daripada keseimbangan pendapatan 800 apa yang terjadi? Saya masukin ke sini min 90 plus 0,25 YF min 90 plus 0,25 dikali 1000, 0,25 kali 1000 sama dengan 250, min 90 ditambah 250 sebesar 160. Nah, kita bandingin lagi, dikarenakan tabungan lebih besar daripada investasi, maka ini terjadi deflasi. Nah, kita hitung tuh berapa besar deflasi gitu. Kita kurangi saja, tidak ketahui tabungannya ada 160, sedangkan investasi ada 110, 160 dikurangi 110 sebesar deflasinya ada 50. Atau kalau gua singkat tuh ini deksi gitu. Terserah dah kalau kalian mau ngingetnya gimana supaya gampang aja ini mah kalau misalnya di ujian. Tapi nih gak usah tulis juga pas di kartu di lembar jawabannya. Nah itu supaya besar deflasi itu nggak minus berarti kalian kalau misalnya lupa kalian acak-acak aja rumusnya supaya tuh besar deflasi atau inflasi itu nggak negatif aja biar positif. Nah gitu. Buat poin D apakah ada yang mau tanyain dulu? Maaf tadi Kak Jayat, buat I-nya sendiri dapat dari mana Kak Jayat? Minus Dari yang mana? saving kah? Minus Buat apa? I-nya sendiri, buat Ini, investasi sendiri dapat dari mana Kak Jayat? ini di soal aja tuh Oh, jika ada soalnya, oh ya, investasi besar 110. 10 ya. Oke Kak Jayat. Ya, pokoknya buat mencari besar inflasi atau deflasi itu kalian kurang-kurangin aja antara investasi dan savingnya, tapi hasilnya tuh cari yang positif aja gitu. Kalau misalnya lupa lupa rumusnya. Saya ini tadi mau tanyakan dulu sebelum ke kurvanya. Kalau YF itu lebih kecil daripada YE atau YE-nya lebih besar daripada YF itu disebutnya IG atau inflationary gap. Kalau YE itu kan equilibrium ya, Y equilibrium, pendapatan nasional real yang terjadi pada keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Sedangkan kalau YF itu full employment output atau kapasitas maksimum output di sebuah negara ketika asumsinya semua sumber daya, terutama tenaga kerja nih ya, karena namanya full employment, itu digunakan secara efisien tanpa tekanan inflasi. Nah, otomatis kalau misalkan um, YE-nya itu lebih tinggi dari YF atau YF yang lebih kecil, otomatis permintaannya itu jauh lebih tinggi dibanding kapasitas produksi yang dimampu. Otomatis apa teman-teman, kalau misalkan permintaannya banyak, eh, kira-kira kalau misalkan permintaannya berlebih, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Ya benar, mereka pasti naikin harga. Nah, kalau mereka naikin harga, maka apa yang terjadi? Balik lagi ke inflasi, yaitu yang tadi gue jelasin tadi siang. Masuknya itu ke demand pull inflation gitu loh. Jadi penjelasan itu gitu, kenapa kalau YE melebihi YF atau YF lebih kecil, otomatis YE itu output produksinya itu tuh jauh lebih besar permintaannya dibanding kemampuan memproduksi di saat full employment atau penganggurannya itu nol. Gitu kurang lebih. Begitu juga sebaliknya untuk yang deflasi. Kita langsung ke kurvanya aja. Kurvanya gue buat di sini nih. Soal satu. Nah, oke. Semoga bisa kelihat ya.
Nah, tadi kan disuruh ngegambarin, aduh nih satu ini bolak-balik nih. Tadi kan disuruh buat menggambarkan ABCD dalam satu diagram. Paling kan fungsi konsumsinya nggak usah ya di skip ya, soalnya kan dia udah masuk ke sini nih, berapa ke YBP-nya, terus juga di sini nih investasi sama YF1 dan YF2. Lalu bentar. Nah, gini aja kali ya. Wait, wait, what the hell? Sebentar, sebentar. Nah, bisa menggambar garis. Wait. Nah, ini yang kata warna biru nih. Dikarenakan di sini gue menggambarkannya tuh nggak bisa pakai C sama Y, jadi gue balik aja tuh Y sama dengan X. Nah, ini garis 45 derajatnya guys, yang warna biru nih. Nah, yang warna biru, ini garis 45 derajatnya. Sekarang gue mau menggambarkan rumus yang kata ini guys, yang kata, maaf. Nah, yang kata rumus buat Y sama dengan C sama dengan 90 plus 0,75 Y. Nah, dikarenakan kita buat menggambar kurva, kita asumsikan misalnya Y-nya tuh 0. C sama dengan 90 plus 0,75 dikali 0. Berarti kan C sama dengan 90 gitu. Nah, kita gambarkan C-nya di sini 90, 0,90 buat C-nya 0,90. Nah, terus kita cari keseimbangan pendapatannya. Untuk buat C sama dengan 90 plus 0,75 Y, itu kan keseimbangan pendapatannya sebesar 360 ya. Sebesar 360. Nih, 360 atau bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini 360. Nah, karena kita udah memiliki titik 0,90, kita tinggal tarik aja nih ke 360 di sini nih. Nah, 360 kita tarik aja ke sini sepanjang kurva yang kalian buat semana gitu besarnya. Kita tarik aja. Nah, ini buat Y sama dengan C. Y sama dengan C untuk 90, tarik aja ke sini nih. Nah, ini kalian bisa tarik dari minus aja guys, nggak apa-apa. Atau kalian kalau misalnya gambarnya kurvanya segini, berarti dari 90 aja. 90 terus tarik di titik ketemunya 360. Ini buat Y sama dengan C. Sedangkan buat Y sama dengan C plus I-nya kita gambarin dulu di sini. Nah, Y sama dengan C plus I-nya kan kita cari rumusnya. Nah, ini nih, Y sama dengan C plus I-nya nih rumusnya. Y sama dengan 200 plus 0,75 Y. Kita asumsikan lagi Y-nya tuh 0 gitu. Y-nya tuh 0. Maaf, ini bisa diganti C ya. C sama dengan 200 plus 0,75 Y. Berarti 200 plus 0,75 dikali 0. C sama dengan 200. Berarti itu C-nya 200. Kalau di kurva berarti 0,200. Nih 0,200. Terus keseimbangan pendapatannya di saat Y sama dengan C plus I adalah 800. Nih 800. Berarti kita gambar nih 0,200 di sini ditarik ke 800. Nih yang ini. Nah, oke, 800 kalau misalnya di zoom. Nah, 800 guys. Oke, ini buat Y sama dengan C plus I. Nah, sedangkan di sini juga kita diminta buat menggambarkan jika YF1 500 dan YF2 tuh digambarkan gitu. Kalau buat ini sih gampang ya guys, kalau misalnya di kurva tuh tinggal diketahui kan tadi YF1 tuh 500. Nih, YF1 500, kita tarik garis aja vertikal dan YF2-nya itu adalah 1000 gitu, YF2-nya 1000. Nah, kita asumsikan buat keseimbangan pendapatan 800. Berarti kalau misalnya dia YF1-nya kurang dari keseimbangan pendapatan 500 kurang dari 800, maka dia buat dari ke sini nih ke sebelah kiri dia terjadi inflasi. Jika YF2-nya tuh lebih dari 800, 1000 lebih dari 800, maka dia terjadi deflasi. Nah, ini guys buat kurva-kurvanya. Di sini kalian bisa cantumkan C, I berarti konsumsi sama investasi. Di sini tuh buat Y buat pendapatannya. Buat kurva pertama apakah ada yang mau tanyain dulu nih? Atau mungkin kecepatan atau gimana?
aja pengen nanya sedikit aja. Jadi kan Busri itu buat di kurva sendiri pernah ngasih tahu yang namanya garis bantu. Tadi kan Kak Jayat juga buat nyinggung garis 45 derajat. Nah itu garis bantu sendiri berarti yang garis 45 derajat itu Kak Jayat. Iya nih, 45 derajat ini buat 45 derajat tuh buat menentukan gitu buat keseimbangan pendapatan di mana misalnya nih kalian kan tadi dapat nih 0,90. Nah, keseimbangan pendapatannya kan tadi 360 kan dibuat keseimbangan pertama Y sama dengan C. Berarti 0,90 ditarik ke plus 360 di sini nih. Ditarik aja sepanjang kurva yang kalian buat. Sedangkan kalau yang kata tadi Y sama dengan C plus I 200 ditarik ke 800. Itu buat keseimbangan pendapatannya. Kalau dari Busri tuh disuruh buat kurva savingnya juga nggak? Atau diminta salah satunya aja? Soalnya di sini gue belum buat kurva savingnya sih. Enggak sih paling ya paling kita kayak kalau di rumusnya ada suntikan atau kebocoran ya pakai yang kurva S. Jadi milih salah satu aja Kak Jayat yang kita tahu gitu. Sama yang lihat di soal ada saving atau enggak. Tapi dia lebih menyarankan pakai kurva yang saving. Oh iya, Jadi bentar. jarang disuruh buat dua lah. Kurva saving ini kayak gini nih. Gue dari sini aja biar cepet dah. Nih. Kurva saving tuh biasanya dari negatif dulu kan. Soalnya kan kalau maaf di sini tuh dari negatif dulu. Kita juga lihat di sini buat Excel gua. Nah, di sini buat kurva savingnya buat Y sama dengan S min 90 plus 0,25 Y. Nah, kalian asumsi aja nih berarti kalau misalnya Y-nya 0 berarti berapa? S sama dengan min 90 plus 0,25 dikali 0 kan. Nah, berarti di sini nih 0,25 jadinya 0. Berarti S sama dengan min 90. Nah, kalian taruh aja di sini min 90. Terus keseimbangan pendapatannya 360. Lah, sama banget ini kayak di sini nih. Pokoknya sama kayak gini berarti persis nih. Kalau Y sama dengan C. Jadi itu buat S-nya tuh min 90, terus keseimbangan pendapatannya adalah 360. Tarik garis saja ke sini. Nah, kalau misalnya Y sama dengan tadi buat ada investasinya berarti kan di sini min 200, terus ditarik ke sini ke 800 gitu. Sini kalau misalnya kalian gambar tuh min 200, di sini 800. Terus kalian tancapin juga buat YF1-nya 500, di sini tuh 1000. Buat kurva savingnya bisa dipahami atau harus digambar dulu nih? Aman sih kalau dari aja Kak Jayat. Ya kurang lebih kalau misalnya saving tuh dari negatif aja tarik itu kan ini min 90. Terus keseimbangan pendapatannya kebetulan sama kayak di contoh soal ya udah ditarik aja. Terus kalau misalnya ya sama dengan C plus I berarti 200 ditarik ke keseimbangan pendapatan gitu. Berarti ini beres nih. Kita lanjut ke soal 3. Anu pertanyaan lagi. Kalau gitu ke soal 3 saja. Oke, soal 3 diketahui itu savingnya min 50 plus 0,4 Y. Terus langsung gue cantumin buat fungsi konsumsinya. Kita balik aja kan tadi diketahui itu S sama dengan min A plus MPSY. Nah, MPS itu berarti 1 dikurangi MPC kan. Nah, berarti ini jadi yang kata A-nya jadi positif, terus 1 dikurangi 0,4. Jadi C sama dengan 50 plus 0,6 Y. Nah, ini gue dicantumin. Terus investasi 150, terus G-nya 200 dan teksnya 0,1 Y. Oke, di sini berarti kalau misalnya pajak itu bukan pajak tetap ya. Kalau misalnya tuh kan di Busri itu ada 3 kalau nggak salah itu pajaknya. Ada pajak tetap, proporsional sama apa gitu gue lupa. Di sini berarti pajaknya pajak proporsional dikarenakan T sama dengan 0,1 Y. Pajaknya itu mengikuti besarnya jumlah pendapatan. Nah, kita disuruh cari YE2 sebelum pajak dan cari konsumsi sama savingnya. Y2 berarti itu Y sama dengan C plus I plus G itu Y2. Kalau Y1 berarti Y sama dengan C plus I. Kalau Y3 berarti plus ekspor kurangi impor. Oke, kita masukin rumusnya ini. Gue buat ngitung Y sama dengan C aja sih. Sama aja kayak tadi Y sama dengan A per MPS. Ini buat menghitung Y doang nih, bukan Y2. 50 dibagi
MPS-nya adalah 0,4, 50 dibagi 0,4, 125. Ini buat menghitung investnya A plus I, 50 tambah 150, 200. 200 dibagi MPS-nya 0,4, 200 bagi 0,4 sebesar 500. Oke, kita sekarang ke A-nya baru nih A. Y2 sebelum pajak dan cari konsumsi sama savingnya. Y2 sebelum pajak itu diketahui Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan A plus I plus G per MPS. Sama aja pokoknya ditambah-tambahin nih guys. Misalnya kalau kalian cuman Y sama dengan C berarti A per MPS. Kalau Y sama dengan C plus I yaitu berarti A plus I. Kalau C plus I plus G berarti A plus I plus G per MPS. Itu rumus simpelnya ini sih. Buat cari keseimbangan pendapatan. Nah, kalian tambahin semua, A-nya 50, I-nya 150, G-nya 200. 400 dibagi 0,4 atau 400 dikali 2,5 kalau nggak salah didapatkan 1000. Nah, ini sama aja. Kita cari buat konsumsinya. C sama dengan, tadi kita ketahui kan Y sama dengan C plus I plus G. Kita balik aja, berarti C-nya pindah ruas ke samping. C sama dengan Y dikurang I dikurang G. Y-nya 1000 dikurangi I-nya 150 dikurangi G-nya 200. Didapetin konsumsinya 650. Atau kalian kalau mau pakai rumus konsumsinya kan tadi diketahui nih. C sama dengan diketahui fungsi konsumsinya adalah 50 plus 0,6 Y. Kita masukin Y-nya 1000. 0,6 dikali 1000 didapatkan 600. 600 tambah 50, 650. Ini buat C-nya gitu, sama aja. Buat nyari S-nya sama aja, tinggal S dikurangi Y dikurang C. S sama dengan Y kurang C. 1000 dikurangi konsumsinya 650 didapatkan 350. Itu buat nyari poin A-nya. Buat nyari poin B berarti sesudah pajak kita tambahin ini 0,1 Y-nya. Oke. Kita masukin sama aja Y sama dengan C plus I plus G. Nah, sedangkan di sini ada sesudah pajak. Berarti itu buat C-nya tuh berarti A plus BYD. Berarti 50 plus 0,6 YD. Nah, untuk mencari YD berarti ini dikarenakan dipengaruhi oleh pajak, berarti kita masukin nih guys. 0,6 kali Y dikurangi T. Y dikurangi T. Berarti Y itu sebesar 1Y dikurangi T. Nah, T itu 0,1Y. Berarti 1Y dikurangi 0,1Y sebesar 0,9Y. Kita masukin lagi. Y sama dengan 400 ditambah 0,6 dikali 0,9Y didapatkan 0,54Y. Kita pindah ruas karena sama satu variabel. 1Y dikurangi 0,54Y didapatkan 0,46Y. Jadi sama dengan Y sama dengan 400 dibagi 0,46 didapatkan 869,57. Ini juga pembulatan ya guys. Nah itu. Terus ataupun kalau misalnya kalian mau pakai rumus A plus I plus G bisa aja. Tapi palingan dikombinasiin dikit. Ini juga gua ngambil dari PPT Busri juga. A plus I plus G sama per 1 min B. 1 min B itu MPS kan. Berarti A plus I plus G per MPS plus BT. Berarti ini BT itu berarti MPC dikali pajak guys. Nah, MPC itu berarti kan 0,6 MPC. Nah, ini MPC ini. MPC itu 0,6. Berarti 0,6 dikali T-nya 0,1. Didapatkan 0,4 ditambah 0,06. Nah, didapatkan sama aja tuh 0,46. Di sini 0,46. Y sama dengan 400 dibagi 0,46. Y sama dengan 869,57. Sekali lagi ini dari hasil pembulatan. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau cari yang simple, dengan pakai cara yang ini guys. Ini soalnya udah tertulis semua nih. Y sama dengan A plus I plus G per MPS plus BT. Atau kalian kalau misalnya ada di Busri kalau nggak salah di sini nih. Nah di sini, gua ngambil dari sini juga. Ini buat pajak profesionalnya. Buat A sama B apa buat tanya dulu? Mungkin gara-gara Oke, kita lanjut buat mencari besaran budget surplusnya. Nah,
Ini buat mencari budget surplus tuh, ini konsumsi sama savingnya perlu dijelasin dulu apa gimana? Soalnya kan kurang lebih sama nih, misalnya 50 plus 0,6 Y-nya kita masukin, didapatkan C-nya 571,74. Sedangkan buat mencari savingnya 869,57 dikurangi konsumsinya 571,74, didapatkan savingnya 597,83. Itu buat mencari konsumsi sama savingnya. Sedangkan sekarang buat mencari budget surplus. Nah, budget surplus tuh kita cari dulu, guys. Rumusnya di sini pajak dikurangi government atau subsidi ya dari pemerintah. Dan dikarenakan ini pajak proporsional 0,1 Y kita kaliin dulu, guys, buat YE2 sesudah pajak. 0,1 dikali 869,57 didapatkan dari sini, didapatkan 86,96. Terus kita kurangi T-nya adalah 86,96 dikurangi government-nya adalah 200. Dikarenakan ini minus berarti dia bukan terjadi surplus, guys. Jadi itu budget defisit. Itu buat C-nya. Buat ABC apa tanyain dulu sebelum ke kurva? Paham, Kak? Oke. Sekarang kita ke kurvanya. Di sini kita disuruh menggambarkan A sama B-nya gitu, YE2 sebelum pajak dan YE2 sesudah pajak. Nah, kita apain rumusnya dulu, guys. Misalnya mau pakai kurva konsumsi lagi gitu, kurva konsumsi. Nah, misalnya A tuh didapatkan C sama dengan nih, C sama dengan buat maaf ini sebelum pajak nih, guys. C sama dengan 400 plus 0,6 Y. Nah, kalau kalian misalnya gini nih. Ini kan udah digabung-gabung rumusnya ya. Berarti ini Y sama dengan C plus I plus G. C sama dengan ini kan berarti kalau C tadi kan rumusnya, maaf, di sini kan 50 ya. C itu 50 plus 0,6 Y. Berarti 50 plus 0,6 Y ditambah I-nya 150 ditambah 200. Tambah semua tuh berarti 400 plus 0,6 Y. Kalau nggak salah gue udah bikin juga di sini. Maaf. Nah, ini guys buat soal ketiga tuh didapatkan Y2 tuh sebelum pajak 400 plus 0,6 Y. Nah, karena kan kita di sini pajak proporsional, jadi tuh yang berubah tuh Y-nya aja, guys. Nah, ini 0,54 Y nih buat sesudah pajak. Kalau sebelum pajak tuh 0,6 Y. Nah, ini. Jadi kita gambarkan sekarang kurvanya. Nah, tadi kan ketahuin tuh kalau YE sebelum pajak berarti kan 400 plus 0,6 Y. C sama dengan 400 plus 0,6 Y. Kita asumsikan kalau misalnya Y-nya tuh 0 berarti C-nya 400 kan. Nah, kita gambarin di sini, guys. C-nya 400. 0,400. 0,400. Nah, tadi kan juga dibilang Arza tuh ada garis bantu. Nah, kita gambarkan dulu 45 derajatnya. Nah, terus juga YE2 sebelum pajak kan keseimbangan pendapatannya di 1000 kan. Nah, di 1000 ini. Dari 400 kita tarik ke 1000. Nah, ini terjadi keseimbangan pendapatan YE2 sebelum pajak. Sedangkan buat YE2 setelah pajak sama aja kan 400, guys. Kita asumsikan kalau misalnya keseimbangan kalau misalnya kita asumsikan Y-nya 0, berarti C-nya 400 di sini. C-nya 400. Terus keseimbangan pendapatan setelah pajak adalah 869,56. Nah, di sini, guys. 869,56. Kalau kalian mulai di sini nih berarti poinnya tuh 869,56. Tinggal tarik garis dari 400 ke 869,56. Nah, itu kalian gambarkan saja kalau misalnya proporsional tuh dia dari satu titik sama, guys, dari C-nya. Dia C-nya nggak berubah gitu. Sedangkan kalau misalnya pajak tetap berarti itu biasanya kalau pajaknya beda antara di bawah kalau nggak di atas gitu. Garisnya tuh berarti sejajar kalau misalnya pajaknya tetap. Ini kan karena proporsional berarti yang berubah cuman Y-nya aja. Buat kurvanya apakah ada yang mau tanyain dulu? Karena udah di penghujung soal juga. Aman kerjain. Oke. Gimana Pak Bayu? Udah selesai nih. Oke, kalau sudah selesai teman-teman, nanti
Excel-nya di-share aja ke siapa ya PIC-nya ya? Komti palingan Pak. Ya boleh ke Komti. Di-share aja nanti Excel-nya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang bingung, tanya aja ke Kak Jahit atau ke gue juga boleh. Terserah mau hari apa aja, Sabtu, Minggu, besok juga bebas. Senin juga nggak apa-apa kalau mau nanya-nanya. Barangkali waktu latihan soal, misalkan ada yang bingung, nge-stuck di mana, sok aja dikomunikasikan teman-teman. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih banyak udah join. Terima kasih banyak atas antusiasnya sangat luar biasa. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan Jahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih kembali. Masih Kak. Yo, terima kasih.